Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Aku harus memanggil apa? Digo, biar papa saja yang menyuapi Vano. Ujar ini mendekat ke arah sang anak, dan Ardigo langsung menyerahkan mangkuk yang berisi bubur tersebut ke tangan Rini. Mas, bisa kita bicara sebentar? Ucap Friska menatap Ardigo. Dia tidak mungkin memanggil Ardigo dengan sebutan Pak di depan Rini. Meskipun dia sedikit geli ketika menyebutkan kata itu, Ardigo sedikit tersentak mendengar panggilan baru Friska. Namun bukan Ardigo namanya jika tidak bisa mengontrol ekspresi di wajahnya. Ayo, balasnya mendahului Friska keluar dari ruangan itu. Ma, Friska keluar sebentar ya, pamit Friska. Iya sayang, balas Rini tersenyum. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ujar pria tampan membuka suara. Saat ini mereka sedang berdiri di dekat jendela besar yang langsung memperlihatkan kepadatan kota. Friska tampak gugup dan merebas jemarinya sebelum bersuara. Bapak sudah mendengar penjelasan dari dokter bukan? Tanya Friska yang dibalas anggukan oleh Ardigo. Pak, saya bukan bapak kamu Friska. Harus berapa kali saya bilang, saya masih 30 tahun. Dan belum setua itu untuk kamu panggil bapak, ujar Ardigo beratap jengkel ke arah Friska. Lalu, aku harus memanggil apa? Tanya Friska. Namun Ardigo tidak menjawab pertanyaannya. Baiklah, aku akan memanggil Mas saja, putus Friska akhirnya dan berhasil mengubah sedikit aura hitam yang dipancarkan oleh sang suami. Mas, untuk kali ini saja, aku mohon percaya kepadaku. Tolong izinkan aku yang memasak makanan untuk Vano. Aku bersumpah tidak pernah berniat untuk berbuat jahat. Aku tidak mungkin memasukkan racun ke dalam masakanku. Kamu dengar sendiri kan? Vano tidak bisa terus-terusan makan junk food. Itu tidak baik untuk kesehatannya. Aku tidak bermaksud mengajarimu dan juga tidak bermaksud untuk menyalahkanmu. Aku paham kalau keadaan yang membuatmu harus berbuat seperti itu. Aku sudah pernah bilang bukan, anggap saja aku sebagai pembantu atau sebagai pengasuh Vano. Setidaknya tolong jangan terus menganggapku sebagai orang asing yang jahat. Aku bukan orang jahat, ujar Friska memelas di ujung kalimatnya. Aku hanya peduli dengan Vano. Kamu bisa menghukumku kalau sampai terjadi apa-apa dengan Vano. Tambah Friska dengan raut wajah yang kentara memohon. Hati Ardigo mencelos melihat wanita yang ada di hadapannya itu. Ardigo beratap lama ke arah Friska dengan berbagai macam pikiran yang berputar di kepalanya. Wanita itu sampai memohon seperti ini hanya untuk putranya. Tidak ada salahnya mencoba, batin Ardigo. Baiklah, saya akan pegang janji kamu. Saya tidak akan tinggal diam kalau sampai terjadi sesuatu dengan Vano. Ujar Ardigo beratap Friska tajam yang justru dibalas anggukan antusias oleh Friska. Setelah itu mereka pun kembali masuk ke dalam ruangan Vano. Mama mau aku antar pulang. Sepertinya Mama sudah lelah, biar aku dan Friska yang menjaga Vano di sini. Ujar Ardigo kepada Rini, karena memang sekarang waktu telah menunjukkan pukul 6 sore. Kalian tidak apa-apa Mama tinggal? Atau nanti malam Mama kembali lagi ke sini dengan Papa? Tawar ini yang dibalas kehilangan pelan oleh sang anak. Tidak usah Ma, lebih baik Mama menemani Papa di rumah. Kasihan Papa, akan kelelahan kalau harus kesini lagi nanti sepulang kerja. Tolong sampaikan kalau cucunya sudah baik-baik saja, agar Papa tidak cemas. Vano hanya menunggu masa pulihnya. Ujar Ardigo pelan takut membangunkan Vano yang sedang tidur. Baiklah kalau begitu. Mama dijemput Pak Denny saja, kamu temani Friska di sini. Jangan ditinggal sendirian, ujar Rini yang dibalas anggukan malas oleh Ardigo. Ingat ya Digo, bersikap baiklah kepada istrimu. Mama tidak mau mendengar nanti kalau menantu Mama sakit hati karena ulah kamu, ucap Rini tegas kepada putra sulungnya itu.
Iya Ma, iya, balas Ardigo seadanya. Friska, Mama pulang dulu ya, nak. Mama titip Vano dan Digo ya. Tolong jaga mereka untuk Mama, ujar Rini sambil memeluk Friska sayang. Baginya, Friska sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Meskipun baru mengenal Friska beberapa hari, entah mengapa dia merasa yakin Friska adalah pendamping yang sempurna untuk Ardigo. Entahlah, mungkin ini yang dinamakan feeling seorang ibu. Yang sakit hanya Vanoma, kenapa aku malah ikut dititipkan, ujar Ardigo malas. Diam kamu Digo, sergah Rini yang sukses membuat Ardigo terdiam. Hal itu tentu membuat Friska ingin tertawa namun ditahannya. Pasalnya Ardigo yang biasanya terlihat dingin, cuek, dan terkesan sombong sekarang malah tidak dapat berkutik begitu mendapat semburan dari Rini. Iya Ma, pasti. Mama hati ya di jalan. Salam sama Papa, balas Friska tersenyum. Friska beruntung bisa mengenal dan memiliki sosok mertua seperti Rini. Dia merasa kembali memiliki seorang ibu. Yah, setidaknya itulah satu-satunya hal yang disyukurinya dalam pernikahan ini. Pernikahan yang membuatnya mengenal sosok keibuan seperti Rini. Jika saat perceraian mereka nanti tiba, Friska berharap Rini tidak melupakannya. Iya sayang, balas Rini lembut lalu keluar dengan diantar oleh Ardigo ke bawah untuk menunggu sopir keluarganya datang. 2 hari kemudian, keadaan Vano sudah semakin membaik dan hari ini sudah diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Friska langsung bergegas menuju dapur untuk membuatkan makanan untuk Vano. Dia memilih untuk membuat sop ayam yang spesial untuk Vano agar Vano cepat pulih. Friska hanya membuat sedikit sop tanpa berniat membaginya dengan Ardigo. Dia sudah cukup jera dengan penolakan pria itu. Daripada aku hanya buang makanan. Begitulah pikir Friska. Setelah matang, Friska langsung membawa nampan yang berisi semangkuk sop dan segelas air putih ke kamar Ardigo. Setelah mengetuk pintu terlihatlah sosok pria yang menjulang tinggi di hadapannya. Ini makanan Vano, ujar Friska sambil menyerahkan nampan tersebut, dan hanya dibalas deheman oleh Ardigo. 3 hari menjaga Vano di rumah sakit membuat tugas kuliahnya terbengkalai dan menggunung, dan sepertinya malam ini dia harus begadang untuk mengerjakan tugas tersebut. Sedangkan untuk pekerjaannya di kafe, dia sudah menghubungi Rifan untuk meminta izin. As usual, Rifan selalu mengizinkannya. Ardigo terus menyuapi Vano dengan telaten. Bau harum sop ayam yang terus menguar membuat perutnya ikut lapar dan menggodanya untuk ikut menikmati masakan istrinya tersebut. Namun ego seorang Ardigo tidaklah semudah itu untuk ditaklukkan. Alhasil dia hanya menahan rasa laparnya tanpa berniat mencicipi sop ayam buatan Friska. Ardigo senang melihat Vano yang makan dengan lahap. Terbesit sedikit perasaan bersalah di hatinya karena selama ini sering memberikan Vano makanan sembarangan. Papa tidak makan, ini sopnya enak sekali Pak, ujar Vano kepada sang ayah. Enggak sayang, Papa tidak lapar. Vano makan yang banyak ya, balas Ardigo yang jelas berbohong. Lagi egonya tidaklah mudah ditaklukkan. Papa beli sopnya di mana? Besok Vano mau dibelikan lagi ya Pak? Rasanya enak, ujar Vano sambil mengangkat kedua jempolnya sambil tersenyum yang juga mengundang senyum indah di bibir Ardigo. Ini masakan Tante Friska,
jawab Ardigo yang langsung mengundang kebingungan Vano. Apakah Vano boleh memakannya? Kata papa kan Tante Friska itu belum tentu baik, ujar Vano polos. Maaf sayang, waktu itu papa salah paham kepada Tante Friska. Dan mulai sekarang, Tante Friska akan masak makanan yang Vano mau, ujar Ardigo. Setidaknya dia tidak mau terus-terusan meracuni pikiran Vano dengan menganggap Friska adalah orang jahat. Karena selama beberapa hari mengenal Friska, dia tidak menemukan hal buruk dan mencurigakan tentang gadis itu. Dan dia mulai berpikir untuk memberikan sedikit kepercayaan kepada Friska. Benarkah, Yeay? Ujar Vano bersemangat membuat Ardigo tersenyum geli. Oh iya, papa ingin bertanya sesuatu. Ketika papa tidak ada di rumah sakit, apakah Tante Friska galak kepada Vano? Tanya Ardigo, karena jujur dia sangat takut Friska akan melakukan hal yang macam kepada Vano. Karena tidak sedikit kasus ibu tiri yang menganiaya anak tirinya, dia hanya takut Vano menjadi salah satunya. Tidak Pak, Tante Friska selalu baik kepada Vano. Dia selalu menanyakan apa yang Vano butuhkan, menawarkan untuk menyuapi Vano makan, dan dia juga selalu menawarkan untuk menggendong Vano ke kamar mandi. Tapi selalu Vano tolak karena kata papa kan Vano harus menjaga jarak dengan orang baru, ujar Vano polos yang berhasil menohok hati Ardigo. Ia sedikit merasa bersalah karena selalu mencurigai Friska. Namun perasaan bersalah itu tidak bertahan lama karena dia dengan cepat menepisnya. Mungkin dia belum menunjukkan sifat aslinya. Batinnya kembali mencurigai Friska. Keras, itulah hati Ardigo. Setelah memastikan Vano menghabiskan makanannya, dia pun menaikkan selimut sebatas dada Vano dan menyuruh Vano untuk istirahat. Vano tidur dulu ya, papa mau ke bawah, ujar Ardigo membelai rambut halus Vano. Iya pa, balas Vano. Saat melewati ruang tengah Ardigo melihat Friska yang sedang sibuk mengetik di laptopnya dan ditemani oleh tumpukan buku yang tidak sedikit. Kaca mata anti radiasi tampak membingkai mata bening milik wanita tersebut. Ardigo berjalan melewati Friska menuju dapur untuk meminum segelas air putih. Setelah itu, dia duduk di sofa yang berseberangan dengan Friska sambil membuka tablet untuk memeriksa email dari perusahaannya. Tak terasa sudah 3 jam waktu berlalu dan sepasang suami istri itu saling sibuk dengan urusannya masing-masing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang dan Friska sudah merasakan perutnya yang keroncongan karena memang dia tidak sempat sarapan tadi pagi. Sebaiknya aku masak mie instan saja, biar cepat. Batin Friska lalu bangkit dan berjalan menuju dapur tanpa menghiraukan Ardigo yang ada di seberangnya. Dia juga berniat hanya membuat makanan untuk dirinya sendiri karena sudah pasti pria itu tidak akan memakan masakannya. Aroma wangi langsung menguar ke udara ketika Friska selesai dengan mie instannya. Walaupun hanya mie instan tetapi Friska tetap berkreasi dengan menambahkan telur sebagai topping dan juga irisan ayam sehingga tampak sangat menggoda. Dia langsung membawa semangkuk mie tersebut ke ruang tengah dan berniat memakannya sambil tetap mengerjakan tugas. Ardigo menelan air liurnya ketika Friska meletakkan semangkuk mie di seberangnya. Karena sejak tadi terlalu fokus dengan pekerjaannya, dia bahkan melupakan perutnya yang sudah kelaparan sejak tadi. Dia berniat mencari makanan setelah pekerjaannya selesai. Begitulah Ardigo,
sosok yang sangat hard worker. Dia mencuri pandang ke arah Friska yang sedang memegang sendok dan akan melahap mie di hadapannya. Namun tiba-tiba, kruyuk-kruyuk, tangan Friska menggantung di udara ketika mendengar suara perut seseorang, yang pasti bukan perutnya. Dia menatap pria yang ada di seberang meja sedangkan yang ditatap hanya menundukkan kepala pura sibuk dengan tabletnya. Friska pun menurunkan sendoknya dan tidak jadi melahap makanannya. Rasa iba tiba menggerogoti hatinya. "Mas lapar?" tanya Friska menatap Ardigo. "Saya lupa kalau saya belum makan dari tadi pagi karena mengurus kepulangan Vano. Nanti saya bisa makan sendiri," balasnya tanpa menatap Friska. "Dasar, masih saja gengsian," batin Friska. "Kenapa tidak pesan sekarang saja? Kamu kan belum makan dari tadi pagi." "Kerjaan saya masih banyak, saya bisa mengurus makan saya sendiri," balas Ardigo tetap dengan nada dinginnya. Namun di dalam hatinya, dia sangat menginginkan semangkuk mie yang ada di hadapannya tersebut. Sayangnya lagi kegengsiannya mendominasi. Friska yang mulai mengerti sifat Ardigo tidak lagi mendebatnya melainkan mengangkat mangkuk mie tersebut dan meletakkan di hadapan sang suami. "Mas makan ini dulu. Jangan memaksakan untuk terus bekerja," ujar Friska sambil kembali ke tempatnya. "Tidak perlu, kamu saja yang makan," balas Ardigo bersikeras dan itu sukses membuat Friska sedikit emosi. "Mas, di saat seperti ini pun kamu masih saja gengsian. Aku tidak bisa dan tidak pernah bisa untuk tidak peduli dengan orang di sekitarku. Kamu mungkin bisa saja mengabaikanku yang ada di sekitarmu, bahkan mungkin di saat aku kesulitan kamu bisa bersikap acuh, tapi aku tidak. Tolong hargai aku sedikit saja, setidaknya jangan menganggapku sesuatu yang menjijikkan. Sehina itu ya aku di mata kamu, bahkan untuk makan masakanku saja kamu tidak mau." "Bukan aku yang mengharapkan pernikahan ini, Mas. Aku juga ingin segera terbebas dari sini," ucap Friska meluapkan semua kekesalannya, bahkan matanya pun sampai berkaca-kaca. Rasa penat dan lapar yang bercampur aduk membuatnya sampai sekesal itu bahkan hampir menangis. Sementara itu, Ardigo hanya terdiam mendengar ucapan Friska. Ia merasa sedikit tertampar dengan ucapan Friska. Dia menyadari bahwa apa yang diucapkan Friska memanglah benar. Tapi apa salahnya? Dia hanya menolak makanan itu, bahkan dia tidak membentak Friska. Tapi kenapa perempuan itu sampai sekesal itu, dan dia bahkan hampir menangis? Ardigo sedikit merasa bersalah terhadap Friska. Setelah meluapkan kekesalannya, Friska pun merapikan barangnya dan berniat masuk ke kamar dan melanjutkan tugasnya di sana. "Terserah kamu mau makan atau tidak. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa membuangnya," ketus Friska kemudian berlalu dari hadapan Ardigo. Ardigo hanya termenung menatap semangkuk mie instan yang menjadi sumber kemarahan Friska. Dengan ragu, dia meraih mangkuk tersebut dan mulai melahap isinya. Hal pertama yang dia sadari adalah mie tersebut sangat enak dan tidak terasa seperti mie instan biasa. Lama-kelamaan dia mempercepat suapannya. Setelah ini dia berniat untuk meminta maaf kepada Friska sekaligus mengucapkan terima kasih. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, Friska masih setia dengan tumpukan buku dan laptopnya. Dia masih sedikit kesal dengan Ardigo, alhasil selama mengerjakan tugas di kamar,
dia terus saja bergumam memaki pria itu dengan wajah yang dilipat. Huah lelahnya. Lebih baik aku mandi dulu, gumam Friska lalu menutup laptopnya dan berniat untuk mandi. Dia sudah hampir menyelesaikan tugasnya, hanya perlu mengoreksi di beberapa bagian saja dan ia berniat melanjutkannya nanti malam. Setelah selesai mandi, Friska mengecek HP-nya dan melihat pesan dari Tasya. Besok ke kampus, Fris? Iya Sya, besok aku sudah mulai ke kampus. Friska memang mengabari Tasya soal Vano yang sakit dan dia tidak bisa hadir ke kampus. Sebelum itu, dia juga sudah menceritakan tentang musibah pernikahan yang dialaminya. Tasya sangat terkejut dan marah saat itu karena Friska tidak memberitahunya sejak awal. Dan Friska menyembunyikan rahasia sebesar ini darinya. Friska meminta maaf dan membujuk sahabatnya tersebut hingga kemarahan Tasya bisa mereda. Setelah membalas pesan Tasya, Friska melangkahkan kakinya ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri dan juga Vano. Ardigo tidak termasuk dalam list yang mendapat jatah makan malam ini. Friska terlihat lincah memotong sayur seperti buncis dan wortel. Malam ini dia akan membuat sop tahu dan juga ayam goreng kremes. Saat sedang memasak, dia merasakan ada seseorang yang mengawasi pergerakannya. Rasa takut pun mulai menghampirinya. Takut bahwa itu bukanlah sosok manusia alias makhluk astral. Dan juga takut jika ternyata itu adalah pencuri yang sedang mengawasinya. Tidak ingin berlama-lama menahan rasa takutnya, dia pun memutuskan membalikkan badannya secara perlahan. Dan astaga, Friska sangat kaget mendapati seseorang yang ternyata memang mengawasinya sejak tadi. Orang itu adalah Ardigo. Kenapa Mas ada di sini? Kamu hampir membuatku jantungan, kesal Friska. Loh, memangnya saya tidak boleh berada di dapur saya sendiri, balas Ardigo santai. Ya, tapi tidak begini juga. Setidaknya kamu bersuara, biar aku tahu ada manusia lain di sini, ujar Friska dengan wajah yang sangat kesal. Rasanya kekesalannya terhadap Ardigo semakin menumpuk saja. Namun pria itu tidak menggubrisnya. Friska kembali fokus dengan masakannya. Dia sangat malas melihat wajah Ardigo saat ini. Kamu sedang masak apa? Tanya Ardigo membuka percakapan setelah sempat hening cukup lama. Mas, sebenarnya ada apa kamu kesini? Aku justru takut melihat kamu dekat-dekat seperti ini, tanya Friska menyuarakan pikirannya sejak tadi. Kalau yang kamu takutkan aku akan melakukan sesuatu kepada Vano, sumpah demi apapun aku tidak pernah punya niat jahat seperti itu. Jadi tolong berhenti mengawasiku, lanjut Friska negative thinking. Ardigo yang mendengarnya hanya memasang wajah datar kemudian berlalu menuju meja makan tanpa membalas perkataan Friska. Dari tempat duduknya, dia bisa melihat Friska yang telaten dalam mengerjakan pekerjaannya. Adapun tujuan awalnya menemui Friska ialah untuk meminta maaf dan mengatakan terima kasih untuk makanan yang sudah dimakannya tadi siang. Ardigo sibuk berperang dengan batinnya saat akan mengucapkan kata maaf. Dia terus menimbang-nimbang apakah harus meminta maaf dan mengatakan terima kasih atau tidak. Sampai kedatangan Friska yang meletakkan hasil masakannya ke atas meja sukses membuat Ardigo tersentak dari lamunannya. Ini makanan untuk Vano, ucap Friska dingin sambil meletakkan piring berisi nasi dan ayam goreng di atasnya serta semangkuk kecil sop tahu.
Friska kemudian mengisi nasi ke piringnya bersiap untuk makan tanpa berniat mengajak Ardigo. Pria itu bersiap akan membawa makanan Vano ke kamarnya, namun dia menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Friska. "Terima kasih," ucap Ardigo dengan kaku. Friska yang mendengarnya cukup kaget namun bersikap biasa saja lalu menganggukkan kepalanya. "Sama-sama. Nanti saya mau bicara sama kamu." "Oke." Ardigo melanjutkan langkahnya setelah mendengar jawaban Friska. "Dia mau berbicara apa ya? Kenapa aku jadi penasaran?" batin Friska, namun ia menepis pikirannya dan melanjutkan makan malamnya. Bersambung.